Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Kartikasari dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 18. Di video ini saya akan membuat video tentang ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan atas kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa sakit sedikit pun. Kemudian sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya karena perjuangannya yang dalam menuntun kita ke zaman yang terang benderang. Saya mau sedikit tanya nih, apa sih pentingnya ikhlas itu? Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas sajalah ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala, dan kembalikannya jika tidak ada maka malah akan mendatangkan dosa. Seperti kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya menghadap pahala dari Allah saja, dan sebaliknya jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, misal karena mengharap pujian manusia, maka ini dinamakan riya, dan riya termasuk ke dalam dosa. Otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa riya. Lihat, hanya dengan salah niat, perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala malah mendatangkan dosa. Seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan, dengan disadari niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisinya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji, tapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji, maka amalan besar tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Apakah ikhlas sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering berkata, saya ikhlas kok menolong kamu, atau saya ikhlas memberikan uang ini untuk kamu, dan kalimat yang semisal dari kalimat tersebut terlihat ikhlas seperti hal yang mudah. Apakah benar demikian? Simak perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis. Ketika ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Jawab beliau, perkara ikhlas adalah perkara berat dan sulit. Adanya saya berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Lihat bagaimana seorang alim ulama sekali lebar beliau masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit, dan tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim ikhlas. Artinya apa? Perkataan Imam Ahmad tersebut mengidentifikasikan bahwa ikhlas adalah perkara yang sulit, yang harus mendapatkan prioritas dari kita dalam setiap amalan. Nah, berikut adalah cara menggapai keikhlasan. Perkara sulit bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kita bisa untuk mendatangkan keikhlasan kepada hati kita?
Berikut tips agar amalan kita bisa ikhlas. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim. Maka gunakanlah senjata ini dengan semaksimal mungkin, karena pada hakikatnya kita bisa ikhlas dan tidak adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta. Yang kedua adalah jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Wajar dong kalau manusia tuh sangat senang kalau dipuji. Contoh, wah kamu cantik banget ya, wah kamu tinggi sekarang. Nah, inilah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang melekat pada setiap insan. Siapa sih yang gak mau dipuji? Tapi ada rambu-rambu yang harus kita patuhi agar perasaan ini tidak menghantarkan kita ke dalam dosa. Seperti dalam hal ibadah, sangatlah terlarang kita meniatkan ibadah agar mendapatkan pujian manusia. Maka sekuat tenaga hilangkan perasaan tersebut ketika beribadah. Yang ketiga adalah sembunyikan amal. Inilah cara jitu agar bisa ikhlas, karena dengan menyembunyikan amalan maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Sekuat tenaga kita sembunyikan amalan sunnah kita. Ingat, hanya amalan sunnah saja. Berbeda jika amalan itu adalah amalan wajib yang disyariatkan untuk dilakukan di tempat umum. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.